Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Thanos Imperative. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Project Pegasus sedang terjadi baku hantam antara Richard Rider dengan Dark Quasar. Richard juga menghubungi Darkhawk yang ikut datang bersamanya ke Project Pegasus. Richard mengabarkan bahwa dirinya sudah berhenti berpura-pura. Saat ini Darkhawk sendiri telah memasuki salah satu ruang bawah tanah. Dia memang ditugaskan menyelidiki sumber energi misterius yang sempat terdeteksi oleh World Mind. Di ruang bawah tanah tersebut, Darkhawk melihat portal yang ditempati makhluk aneh. Darkhawk tidak tahu makhluk apa itu, tapi dia bisa menduga makhluk itu pasti berasal dari universe lain. Entah kenapa dia juga tiba-tiba merasa ketakutan. Darkhawk kemudian dihampiri oleh Dr. Gruenwald bersama beberapa petugas keamanan. Darkhawk mengabarkan kepada mereka tentang tujuan kedatangannya. Secara mengejutkan, Dr. Gruenwald bersama para petugas menampilkan warna merah pada mata mereka. Rupanya mereka telah berada di bawah kendali Many-Angled Ones. Kendali ini berjalan melalui bagian kecil Many-Angled Ones yang terpasang pada tengkuk mereka. Kini Dr. Gruenwald memerintahkan Darkhawk dibunuh, maka para petugas keamanan pun bersiap menembaknya. Dalam keadaan sangat terkejut, Darkhawk memanggil-manggil Richard. Namun Richard masih sibuk menghadapi Dark Quasar. Ketika sudah berhasil melemparkan lawannya, Richard bertemu seorang ilmuwan bernama Dr. Evelyn Necker. Richard menyuruh Dr. Necker memimpin orang-orang keluar dari Project Pegasus. Richard tidak mau orang-orang terancam bahaya selagi dirinya berjuang mengalahkan Dark Quasar. Sayang sekali, Dr. Necker juga ternyata sudah menjadi budak Many-Angled Ones. Dia memerintahkan para petugas keamanan yang bernama Guardsmen membunuh Richard. Maka Richard pun harus sigap menciptakan perisai energi demi melindungi diri. Situasi menjadi semakin buruk bagi Richard ketika Dark Quasar telah bangkit lagi. Dia menciptakan energi untuk menjatuhkan Richard. Karena digempur banyak energi sekaligus, perisai energi Richard terus melemah. Untungnya Richard punya senjata rahasia. Dia berteman baik dengan mantan kepala keamanan Project Pegasus, sehingga pernah diberitahukan kode khusus untuk Armor Guardsmen. Sekarang World Mind menyebarkan kode tersebut. Berkat kode itu, persenjataan Guardsmen berhenti menembaki Richard. Dengan demikian, Richard bisa berfokus menyerang Dark Quasar sampai melemparkannya lagi. Setelah itu, Richard mengurung Dr. Necker dalam gelembung gravitasi dan membawanya pergi menjauhi Dark Quasar. Tak disangka, Dr. Necker kemudian justru kejang-kejang dengan mulut berbusa. Richard menduga ini adalah efek dari terputusnya kendali Many-Angled Ones akibat terhalang perisai gravitasi. Benar saja, bagian kecil Many-Angled Ones akhirnya terlepas dari tengkuk Dr. Necker. Jadi Richard pun menghilangkan perisai dan menghancurkan bagian Many-Angled Ones tersebut. Kepada Richard, Dr. Necker memberitahukan tentang Many-Angled Ones. Rupanya Many-Angled Ones ingin terus-menerus tumbuh sampai tak ada lagi ruang tersisa. Many-Angled Ones telah menguasai Cancerverse dan kini ingin menyebarkan pertumbuhan di tempat yang baru. Jadi mereka berambisi memasuki dan menguasai universe utama juga. Selanjutnya, World Mind mengingatkan Richard tentang Darkhawk. Maka Richard bergegas bergerak menuju ruang bawah tanah sambil menggendong Dr. Necker yang memberikan lebih banyak penjelasan. Dark Quasar memanfaatkan fasilitas Project Pegasus untuk membangun benda yang dinamai horoskop. Fungsi benda itu adalah melakukan pencarian sesuatu yang ditakuti oleh Many-Angled Ones. Meskipun begitu, Dr. Necker tidak tahu sesuatu apa itu. Ketika semakin mendekati tujuan, Richard dan Dr. Necker menemukan beberapa guardsmen yang sedang terdiam tidak bergerak. Sepertinya Darkhawk menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan Richard tadi. Tiba-tiba, Dr. Gruenwald menerjang Dr. Necker. Maka Richard mengurung Dr. Gruenwald dalam gelembung gravitasi agar dia terlepas dari kendali Many-Angled Ones. Setelah itu, Richard dan Dr. Necker melihat horoskop yang ditempati monster menakutkan. Di sana ada pula Darkhawk, jadi Richard bersama Darkhawk menyerang monster tersebut. Sayang sekali mereka mendadak justru terkena tembakan energi dari Dark Quasar yang juga telah datang. Dark Quasar lalu menyombongkan
menunjukkan keunggulan pihaknya. Dia mengungkapkan bahwa Nova Corps di Cancerverse hanya sanggup bertahan selama 47 menit sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Many Angled Ones. Dark Quasar yakin Nova Corps di universe utama pasti akan bernasib serupa. Dark Quasar membeberkan pula sesuatu yang lainnya. Horoskop telah berhasil menemukan sesuatu yang dicari Many Angled Ones. Maka Dark Quasar akan pulang ke Cancerverse demi mengabarkannya secara langsung kepada Many Angled Ones. Ini artinya Richard harus memilih antara menangkap Dark Quasar atau mencegah monster bawahan Many Angled Ones di horoskop menyebar semakin luas. Richard tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Saat itu Richard juga mendapat kabar buruk lainnya. Akibat serangan Dark Quasar tadi, Darkhawk terluka parah dan kembali ke wujud manusia. Di tengah segala dilema ini, Richard memutuskan mengurusi ancaman monster pada horoskop. Dia tidak bisa membiarkan monster tersebut menyebar di bumi. Maka dia mengerahkan tembakan energi amat sangat kuat yang sukses membakar monster itu. Tindakan Richard juga sekaligus menutup horoskop sehingga orang-orang lainnya di Project Pegasus terlepas dari pengaruh Many Angled Ones. Setelah mengatasi ancaman horoskop, Richard melihat kondisi Darkhawk. Dia menyuruh Dr. Necker membawa Darkhawk ke ruang medis. Kemudian Richard bergegas terbang memburu Dark Quasar. Karena tadi Richard memilih menghentikan monster, Dark Quasar memang telah melarikan diri. Kini sambil melaju sangat cepat, Richard menginstruksikan World Mind untuk melacak Dark Quasar serta untuk menyebarkan peringatan bahwa The Vault merupakan bahaya amat besar. Dalam komik Thanos Imperative Ignition, pengejaran Richard mulai membuahkan hasil. Dia sudah cukup dekat dengan Dark Quasar yang berusaha mendatangi The Vault. Di tengah pengejaran ini, Richard dihubungi oleh Wendell Vaughn, universe utama, yang sedang berada di pesawat kekaisaran Shi'ar. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, Wendell memang ditolong oleh Shi'ar Imperial Guard. Kini Wendell melaporkan bahwa bahaya The Vault telah diketahui banyak pihak. Saat itu Wendell dihampiri pula oleh Gladiator alias Kallard, sang pemimpin kekaisaran Shi'ar dan Imperial Guard. Kalian ingin tahu tentang Gladiator? Kami sudah pernah membuat videonya. Gladiator mengabarkan telah meminta bantuan pada berbagai bangsa alien, termasuk Spartoi, Raigelian, kelompok bandit yang dipimpin Blastar, serta kekaisaran Kree yang sekarang dipimpin oleh Medusa. Kepada Gladiator, Wendell mengaku harus menolong Richard, jadi dia pun bergegas terbang pergi. Saat ini Richard dan Dark Quasar sudah semakin dekat dengan mulut The Vault. Richard sontak terkejut sebab dia melihat armada banyak pesawat milik Universal Church of Truth alias UCT, yaitu suatu kelompok keagamaan. UCT berulang kali berbuat kekejaman sehingga pernah berkali-kali bentrok dengan para hero. Kemunculan UCT tentu membuat Richard menyadari keadaan menjadi semakin buruk. Pada saat yang sama, armada pihak lain juga berdatangan. Di antaranya adalah banyak pesawat Kree serta kelompok Blastar. Ketika diberitahu tentang adanya UCT, Blastar ingin segera melancarkan serangan. Namun Medusa melarangnya bertindak sembarangan. Sementara itu, Dark Quasar yang masih dikejar Richard hendak memasuki pesawat utama UCT yang bernama Eternal Sin. Sedangkan World Mind memberitahu Richard bahwa armada UCT mengandung energi keyakinan yang amat sangat kuat dan terus meningkat. Energi ini berasal dari para anggota UCT yang meyakini agama tersebut. Kini armada UCT pasti ditumpangi banyak sekali penganut agama itu dan mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ketika Richard semakin dekat dengan Eternal Sin, tiba-tiba dia ditembaki oleh pesawat tersebut. Rupanya UCT tidak mau Richard menangkap Dark Quasar. Meskipun begitu, Richard tentu tidak menyerah. World Mind dengan sigap menciptakan perisai energi sehingga Richard terlindungi. Pada akhirnya, Richard berhasil memegangi Dark Quasar dan mendobrak ke dalam Eternal Sin. Dark Quasar sendiri kaget Richard mampu mengikutinya dari bumi ke sana. Richard kemudian menyerang Dark Quasar sambil bertanya apa yang dia cari melalui horoskop. Sayang sekali Dark Quasar justru mendapat bantuan. Mendadak satu sosok
sosok lainnya mengerahkan energi pada Richard. Sosok ini adalah Magus, yang merupakan sisi jahat Adam Warlock. Kalian ingin tahu tentang Magus? Kami sudah pernah membuat videonya. Kemunculan Magus membuat Worldmind menyuruh Richard segera kabur. Ternyata Magus jauh lebih kuat daripada Darkquasar. Bahkan Worldmind tidak sanggup mengukur tingkat kekuatan Magus. Meskipun disuruh melarikan diri, Richard kesulitan melakukannya sebab Darkquasar juga ikut menyerangnya. Untungnya Richard mendapat bantuan. Wendell von Universe utama akhirnya tiba. Dengan cepat dia menyergap Darkquasar lalu berkelahi melawan Magus. Di tengah baku hantam ini, perhatian mereka teralihkan oleh sesuatu yang mencengangkan. Selain armada, UCT juga memindahkan banyak sekali planet ke mulut The Vault. Segala planet ini dihuni triliunan penganut agama UCT. Sambil melemparkan Wendell, Magus berbicara dengan gembira. Dia bilang sekarang para penganut tersebut sudah bersiap-siap untuk sesuatu yang luar biasa. Sedangkan Richard dan Wendell tentu bingung apa maksud Magus. Selanjutnya, Magus memberikan suatu komando. Berdasarkan perintahnya, segala planet yang telah dipindahkan tersebut tiba-tiba diledakkan. Dengan demikian, terjadilah ledakan dahsyat di mulut The Vault. Guncangan akibat ledakan ini menyebar luas. Armada Shi'ar dan Kree yang sedang mendekati The Vault ikut merasakannya. Di Nowhere, para makhluk yang punya kekuatan pikiran juga merasakan efek ledakan. Mereka adalah Moondragon, Mantis, dan Cosmo. Mereka menyadari sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Walaupun begitu, Guardians of the Galaxy harus berfokus pada hal lainnya. Major Victory alias Vance Astrovik datang untuk mengabarkan ada masalah di ruang penahanan. Maka Guardians pun bergegas berangkat, tetapi masalah tersebut lebih dulu mendatangi mereka. Rupanya seorang tahanan di sana telah berhasil membebaskan diri dari ruang pengurungan. Dia adalah Thanos. Di pesawat Eternal Sin, Darkquasar bersama Magus berlutut sebab ada seseorang yang datang. Sosok ini menanyakan hasil kerja mereka. Darkquasar melaporkan telah membangun horoskop dan telah menemukan lokasi sesuatu yang dicari. Sebaliknya, Magus belum berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu membunuh avatar kematian. Tetapi Magus yakin tugas itu akan bisa segera dia selesaikan. Malang bagi Magus, dirinya tak diberi kesempatan lagi. Kegagalan ini membuat Magus ditembaki energi, sehingga dia dalam sekejap tewas tak tersisa. Karena avatar kematian di universe utama belum dilenyapkan, berarti Mystery's Death juga masih ada. Berbeda dari Cancerverse, para makhluk di universe utama masih bisa mati. Sang pembunuh Magus mengatakan mereka harus menyesuaikan diri dengan universe ini. Dia juga memerintahkan Darkquasar memanggil Revengers. Dia menekankan prioritas mereka sekarang adalah memusnahkan kematian di universe ini. Saat itu terungkap bahwa dia ternyata adalah Lord Marvel, yaitu versi Marvel dari Cancerverse. Kalau kalian ingin tahu Marvel universe utama, silakan tonton video kami yang berjudul Captain Marvel pertama. Dalam komik Thanos Imperative Issue 1 di Nowhere, Guardians of the Galaxy sedang berjuang menghentikan Thanos. Sayang sekali mereka justru menjadi kewalahan. Banyak anggota Guardians yang dibuat pingsan oleh Thanos. Kini Thanos sendiri sedang mencekik Peter Quill yang menembaki Thanos, tapi segala tembakan itu tidak ada efeknya. Untungnya ada bantuan dari Rocket Raccoon yang mengendalikan suatu alat. Rocket mengingatkan bahwa Thanos masih belum terlalu kuat. Thanos sendiri memang belum lama ini bangkit dari kematian, sehingga kekuatannya belumlah optimal. Karena itu Thanos akan bisa dilumpuhkan oleh senjata Rocket. Setelah itu nantinya Thanos akan dibekukan selamanya. Rocket tahu Thanos memuja kematian. Thanos justru takut pada kehidupan tanpa ujung. Akibat ancaman ini, Thanos terpaksa melepaskan Peter. Selanjutnya, Moondragon, Mantis, dan Cosmo yang telah terbangun bersama-sama menyerang pikiran Thanos. Dengan demikian, bahaya Thanos pun terhenti. Sedangkan Peter mengaku bingung bagaimana Thanos bisa melepaskan diri. Padahal sebelumnya Thanos sudah dipasangi belenggu pikiran. Peter menduga ada sesuatu yang membuat Thanos menggila dan mengamuk. Peter kemudian dihubungi oleh Gamora yang melaporkan adanya peringatan darurat dari Kekaisaran Kree dan Shi'ar. Akibat ledakan banyak planet di mulut The Vault, terbukalah jalan bagi Many Angled Ones untuk memasuki universe utama. Kini banyak sekali monster Many Angled Ones menyerang armada alien yang telah berkumpul di The Vault. Many Angled Ones amat sangat kuat. Dengan gampangnya mereka mendobrak berbagai
pesawat dan membantai para makhluk di dalamnya, sedangkan para alien kesulitan menghentikan mereka. Dengan demikian, terjadilah pembantaian. Banyak sekali alien yang dihabisi oleh Many Angled Ones. Di kejauhan, ada Silver Surfer. Dia mendengarkan berbagai teriakan ketakutan dari para korban Many Angled Ones, namun dia belum turun tangan. Di pesawat Eternal Sin, Dark Quasar melaporkan pembantaian tersebut kepada Lord Marvel. Kemudian Lord Marvel menegaskan lagi tugas mereka yang paling penting, yaitu mengalahkan kematian alias Mistress Death. Untuk melakukannya, mereka harus terlebih dulu menemukan Avatar Death. Meskipun begitu, Mistress Death menyembunyikan sang avatar dengan cara menyelubungi pikirannya. Tentang hambatan ini, Lord Marvel memberitahukan bahwa ciri Avatar Death adalah memiliki energi tertentu. Karena itu Lord Marvel bilang mereka harus mencari makhluk dengan energi semacam itu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dark Quasar mengungkapkan bahwa tim yang tadi dia panggil telah tiba, yaitu Revengers. Tim ini akan berangkat mencari Avatar Death. Di Nowhere, Thanos sudah dibelenggu lagi sambil diawasi oleh Guardians of the Galaxy. Dalam keadaan seperti ini, entah kenapa Thanos juga mengalami rasa sakit. Guardians menduga rasa sakit Thanos disebabkan oleh kejadian di The Fall. Selain itu, mereka berpikir pula bahwa kejadian tersebut berhubungan dengan Cancerverse. Guardians memang sudah mendapat informasi dari Wendell Vaughn tentang Cancerverse. Mereka kini tahu bahwa di ujung lain The Fall ada suatu universe di mana kematian telah dikalahkan, sedangkan kehidupan di sana terus menjalar tanpa terkendali dan ingin menyebar ke universe utama. Demi mengurusi masalah ini, Peter terfikir suatu solusi. Moondragon membaca pikiran Peter dan sontak melontarkan protes pada ide Peter. Tiba-tiba Thanos ikut berbicara. Dia bisa menyadari apa yang sedang difikirkan oleh Peter. Thanos bilang mereka harus menyerahkan apa yang diinginkan oleh Cancerverse, yaitu Thanos sendiri, sebab Thanos memang adalah avatar Mistress Death. Sementara itu di mulut The Fall, tepatnya di pesawat Resolute Duty, Nova Corps sedang kewalahan menghadapi serbuan monster Many Angled Ones. Salah satu anggota Nova Corps adalah Robbie Ryder yang merupakan adik Richard Ryder. Di dekatnya ada Namorita Prentice, yaitu kekasih Richard. Sambil melakukan baku hantam, Namorita menanyakan kepada Worldmind tentang keadaan Richard. Sayang sekali Worldmind tidak tahu menau, bahkan Worldmind menduga Richard bersama Wendell Vaughn telah tewas dalam ledakan planet-planet. Untungnya dugaan tersebut tidaklah akurat. Tiba-tiba Richard bersama Wendell datang ke Resolute Duty dan membantu menyerang Many Angled Ones. Rupanya mereka selamat dari ledakan planet. Walaupun begitu, kegembiraan mereka semua tidak berlangsung lama. Mendadak Resolute Duty didobrak oleh pihak lainnya. Kali ini yang datang adalah Revengers. Kemunculan Revengers tentu membuat Wendell merasa ketakutan. Cerita Thanos Imperative akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.